Apa itu yang membedakan janji dan perjanjian? Karena walaupun kata janji dan perjanjian itu hampir sama, namun berbeda. Kenapa orang-orang suka ingkar janji? Pelajaran kita pun katakan, apakah yang kita miliki di dalam Yesus? Apakah yang kita miliki dalam Yesus yang menunjukkan mengapa janji-janji yang dibuat untuk Israel kuno itu, yang ditulis dalam Mazmur 105 dan Mazmur ayat-ayat lainnya itu, yang dibuat untuk Israel kuno itu sekarang dapat diterapkan pada kita. Jangan kita katakan, oh Mazmur itu kan bukannya itu untuk orang-orang di perjanjian lama, untuk Israel kuno. Tidak. Galatia 3 ayat 26 sampai 29 minta kita untuk kita baca ya. Dan mari kita baca. Ya, kita di permulaan tambahan pelajaran kita akan melihat bahwa Galatia 3 ayat 26 sampai 29 menyatakan bahwa saudara dan saya juga adalah keturunan Abraham. Bahwa saudara dan saya juga berhak untuk menerima janji Allah yang pada mulanya diberikan kepada Abraham. Galatia 3 ayat 26-29 katakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptiskan dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu juga adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak untuk menerima janji Allah. Kita semua masuk dalam perjanjian Allah dengan Abraham, dan dalam perjanjian Allah dengan Abraham, kita menerima janji Allah. Kita menerima janji Allah. Oke? Dalam bagian tambahan ini, mari kita lihat apa itu perjanjian Allah tersebut yang memberi jaminan kepada kita dalam penghakiman Allah. Ya, apa itu perjanjian Allah yang dia sudah berikan kepada Allah? Kita sudah sering pelajari itu ya. Mari kita lihat pertama-tama, apa itu yang membedakan janji dan perjanjian? Ya, kenapa saya lebih memilih kata seperti judul pelajaran dalam bahasa Inggris ya? Itu bicara tentang apa? Allah yang menetapi apa? Perjanjiannya, yang setia kepada perjanjiannya. Kenapa? Karena walaupun kata janji dan perjanjian itu hampir sama, namun berbeda. Apa yang membedakan antara janji dan perjanjian? Ya, poin pertama mari kita lihat bahwa perjanjian atau bahasa Inggrisnya covenant itu adalah perjanjian formal antara dua pihak atau lebih dari dua pihak atau lebih, di mana mereka pihak-pihak tersebut yang berjanji tersebut sepakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ada yang distipulasi, ada yang merupakan perjanjian di agreement yang merupakan mana yang kita harus buat bersama, mana yang tidak boleh kita buat. Sedangkan janji atau promise bahasa Inggrisnya adalah jaminan bahwa seseorang akan melakukan sesuatu atau sesuatu itu akan terjadi. Jadi itu apa? Itu tidak terlalu mengikat seperti perjanjian. Janji itu tidak terlalu apa? Mengikat. Ya. Itu tidak formal. Janji itu tidak formal. Seperti perjanjian. Perjanjian zaman dahulu itu seperti harus ada apa ya? Ada surat perjanjian seperti kita ya. Surat janji kan jarang kita dengar mungkin. Gak pernah mungkin deh ya. Kita bilang surat janji. Yang ada surat perjanjian. Ya. Itu lebih formal dengan kata lain daripada janji tersebut. Dan dalam perjanjian kedua belah pihak memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang jelas. Dalam perjanjian, dalam covenant, kedua pihak memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang jelas. Namun dalam janji, kewajiban dan tanggung jawab itu tidak jelas. Ya, artinya kalau dapat ditepati janji tersebut, silakan puji Tuhan ya. Tapi kalau janji tersebut tidak ditepatkan, ya itu berarti janji dusta gitu ya. Jadi lebih mengikat itu adalah perjanjian. Lebih formal itu adalah perjanjian daripada janji. Dan Allah memiliki satu perjanjian yang lebih mengikat daripada hanya sekedar kemauan atau janji. Nah, mungkin saya dapat memberikan sedikit ilustrasi. Saya ingin bertanya kepada yang saudara sekalian khususnya yang ada di gereja saat ini ya. Mari kita lihat, ini hanya satu ilustrasi ya. Ini selalu satu ilustrasi. Ada 5 katak. Ada 5 katak yang ada di sebatang kayu. Ada 5 katak yang berada kayu di atas air. Ada 5 katak yang berada di atas satu batang kayu. Pertanyaannya, 5 katak ada di batang kayu. 4 memutuskan untuk melompat. 4 katak memutuskan untuk melompat.
berapa banyak yang tersisa? Berapa banyak yang tersisa di batang kayu? Mungkin kita mudah tulus bisa jawab. 5 katak ada di batang kayu, 4 memutuskan untuk melompat. Berapa banyak yang tersisa? Wah, puji Tuhan ya. Hebat sekali pendeta mudah tulus. Dia kata-kata apa? 5. Ya, orang-orang mungkin katakan, wah, kalau 4 yang memutuskan untuk melompat, yang tersisa berarti tinggal 1 ya. Kenapa pendeta mudah tulus pikir 5 tetap yang ada di batang kayu? Oke, puji Tuhan. Jawabannya tepat sekali. Jawabannya tepat sekali pendeta mudah tulus. Ya, dia jawab katanya 5. Betul 5. Kenapa? Hanya karena mereka memutuskan untuk melompat, bukan berarti mereka akan melakukan lompatan apa? Lompatan tersebut. Jadi inilah ya, ini dapat kita aplikasikan dengan manusia yang seringkali hanya memutuskan, ada niatnya saja, tetapi tindakannya tidak ada. Niatnya ada, keinginannya ada, kemauannya ada, keputusannya ada, tapi tindakan untuk melakukannya itu yang seringkali apa ya? Seringkali tidak ada. Sepanjang hari ini saya membaca banyak artikel ya, saya baca banyak artikel. Ini kenapa ini orang-orang kok suka ingkar janji begitu ya? Kenapa orang-orang suka ingkar janji? Satu artikel yang menarik yang saya dapati berhubungan dengan artikel-artikel ilmiah lainnya adalah apa yang ditulis oleh Heidi Grant Halvorsen, PhD ya. Dia tuliskan dalam satu artikel di Huffington Post, I believe ini ya. The surprising reason why we break promises. Alasan mengejutkan mengapa kita mengingkari janji. Ya. Dia katakan for some people, ya, bagi sebagian orang, saya perhatikan dia mengatakan bahwa Anda melakukan sesuatu, you are to do something, ya. Pada saat Anda mengatakan bahwa Anda melakukan sesuatu, baru perasaan untuk melakukan sesuatu itu sudah terasa sama menyenangkannya dengan seperti Anda telah melakukannya. Jadi memiliki niat baik saja itu, memutuskan untuk membuat satu niat baik untuk hidup sehat misalnya, atau membuat apa yang terjadi, itu sudah cukup memberikan kepuasan menurut penelitian demi penelitiannya. Dan kenapa ini terjadi? Bagaimana kita dapat memahami para pelanggar janji ini, orang yang suka ingkar janji, yang niat awalnya itu tulus dan mengagumkan, namun tampaknya tidak pernah menepati janjinya. Jadi apa yang diajarkan oleh ilmu pengetahuan? Tentu ada banyak kali ya. Mungkin ada kalau ingkar janjinya 1-2 kali ya, mungkin karena Anda lupa begitu ya. Mungkin karena Anda lupa dan lain sebagainya. Ya. Karena Anda sudah berjanji, tiba-tiba Anda tidak lakukan, mungkin karena Anda lupa. 1-2 kali. Tapi kalau sudah secara konsisten, terus-menerus, orang sudah melihat Anda, dia kalau ngomong aja dia orangnya. Kalau sampai ada orang bilang begitu tentang saya, tentang kita, maka berarti kita sudah menjadi pengingkar janji yang kronis, yang sudah sering mengingkar janji. Nah, kenapa? Ya, kenapa? Kalau menurut dia kadang-kadang karena ada orang yang merasa pada saat dia membuat janji saja, dia sudah merasa itu, waduh sudah cukup, saya sudah cukup melakukan yang terbaik, dan sudah seakan-akan dia sudah melakukannya. Dan ini penelitian lainnya menunjukkan, ada satu buku ya, yang berbicara tentang symbolic self-completion, yang ditulis oleh ahli-ahli tentang hal ini ya, Robert Wickland and Peter Goldwitzer ya. Dia katakan bahwa memiliki niat, memiliki kemauan, membuat janji, itu adalah simbol kelengkapan diri. Itu adalah simbol kelengkapan diri. Pada saat saya membuat satu janji, itu adalah secara tidak sadar, saya sedang mencoba untuk membuat diri saya itu menjadi lebih lengkap. Ada kekurangan demi kekurangan, tapi kalau saya bisa membuat janji, dan saya merasa puas dengan pada saat sudah melakukan perbuatan janji, walaupun saya tidak melakukannya atau belum melakukannya, itu sudah membuat diri saya itu lengkap. Jadi membuat janji itu adalah satu simbol supaya saya sudah apa? Dianggap bagus atau melengkapi diri saya yang tadinya mungkin ada kekurangan-kekurangan gitu ya. Jadi saat kita menyatakan atau memberitahukan, kita hanya ngomong ya, memberitahukan atau menyatakan niat atau janji kita kepada orang lain, hal ini memberikan satu pemikiran bahwa kita adalah orang yang baik, orang yang komplit, orang yang lengkap. Namun seperti biasa, berbicara itu lebih mudah atau tidak merepotkan daripada melakukan. Jadi lebih gampang kita apa? Lebih gampang kita
untuk berbuat janji daripada melakukan. Dan poinnya, dari buku-buku ini, dari pelajaran pendidikan yang saya selidiki pada hari ini, ternyata orang yang berjanji itu lebih berfokus kepada identitas diri daripada kepada integritas diri. Fokus kepada identitas. Jadi saya identitasnya ini, waduh, orang-orang yang minimal sudah memiliki niat atau apa ya, sudah kedengaran ya, kedengaran baik ya, kedengaran baik. Jadi lebih berfokus kepada identitas saya itu siapa saya ini. Daripada apa nilai-nilai kehidupan saya. Integritas itu belakangan. Yang diutamakan itu adalah identitas diri, bukan integritas, kejujuran diri ya. Itulah poin-poin utama. Dan cukup menarik, kenapa? Pada saat ada satu pendidikan lainnya menunjukkan bagaimana ya, ditulis dalam jurnal ilmiah, Psychological Science, when intention go public, pada saat, ini ada satu research, pada saat kemauan kita itu dinyatakan secara terbuka di depan publik, ya, dan ini yang lebih memberikan satu gap, pemisah antara kemauan dan tindakan yang dilakukan. Ini diselidiki, jadi ada mahasiswa-mahasiswa dibagi dua kelompok. Kelompok yang pertama diminta, oke, apa kemauan kamu? Ya, ini masih sama psikologis ya, diminta, apa kemauan kamu untuk kamu lakukan 2 bulan ke depan? Tolong ditulis. Kamu tulis dua kemauan yang banyak tulis. Saya mau untuk apa? Belajar lebih giat, saya belajar ini dan itu. Waduh, ada ini kelompok yang pertama nih. Jadi kelompok yang pertama dia katakan, oke, tulis apa kemauan kamu. Lalu kami akan bacakan masing-masing kamu punya hasil apa yang kamu tulis tentang kemauan-kemauan kamu itu, kami akan apa? Kami akan bacakan. Jadi betul, pada saat mereka sudah kumpulkan apa itu hasil-hasilnya, dibacakan satu-satu. Oke, misalnya Stephen Rantung, wah kemauannya untuk belajar lebih giat, dia mau ini buat belajar lebih giat dan bekerja juga untuk yang sesuai dengan pelajarannya. Jadi itu janji yang dibuat oleh kelompok yang pertama. Yang kelompok kedua dibuat hal yang sama. Silakan tulis 2 hal yang kamu janji untuk kamu lakukan, tetapi tidak akan diumumkan secara publik. Tidak akan diumumkan di depan umum. Dan apa hasilnya? Mereka yang hasilnya diumumkan di depan publik memiliki tingkat yang melakukan apa yang setelah diselidiki setelah 2 bulan ya, ditanya lagi apa kamu sudah melakukan apa yang kamu janjikan, ternyata yang kelompok yang menyatakan secara terbuka apa janji mereka, apa kemauan-kemauan keinginan mereka untuk yang dilakukan di 2 bulan ke depan itu, ternyata mereka lebih 30% tidak melakukannya. 30% lebih rendah dari mereka yang tidak diumumkan apa yang ingin mereka lakukan. Jadi, kesimpulannya, kalau janji-janji kita itu kita buat di depan umum, itu orang-orang apa? Sudah merasa, kalau saya sudah janji di depan umum, sudah diumumkan depan umum, berarti itu sudah bagaikan terlaksana. Udah, saya nggak usah bikin aja, nggak ada masalah saya untuk tidak bikin apa yang saya sudah janjikan. Itu yang terjadi. Jadi kesimpulannya adalah lebih baik kalau kita mau berjanji, jangan berjanji ke depan umum. Kalau mau membuat janji yang bisa Anda tepati, pikirkan betul-betul apa yang Anda mau janjikan, pikirkan masak-masak, dan gak usah ngomong-ngomong di depan umum. Gak usah bilang-bilang di mana ya, di depan umum, di wall Facebook kita. Lakukan saja. Gak usah. Kenapa? Karena kalau kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, perubahan hidup, atau satu kebiasaan yang lebih baik yang dapat untuk kita lakukan, ambil tekad dalam diri kita. Gak usah digembar-gemborkan. Ya, kenapa? Kalau kita gembar-gemborkan, kalau fokus kehidupan kita adalah identitas diri, kita taruh itu di wall, maka pada saat kita taruh di wall, seakan-akan janji kita itu sudah kita lakukan. Ya, itu hasil penyelidikan. Cukup menarik ya? Cukup menarik. Jadi jangan sampai kalau kita memiliki satu keinginan-keinginan, janji-janji dan lain sebagainya, lebih baik. Kalau kita sudah pikir masak-masak dan tidak usah diumumkan. Kenapa? Kalau itu kita lakukan, kita lebih berfokus kepada integritas, gantinya identitas. Gantinya kepada identitas. Nah, bagaimana dengan Allah kita? Di dalam perjanjian Allah kita dapat melihat bukan hanya Allah mengucapkan, tapi dia melakukan perjanjian tersebut. Dia melakukan perjanjian tersebut. Pasti, kepastian perjanjian Allah itu sangat pasti. Allah tidak akan seperti kita yang mungkin ngomong doang. Ya, istilahnya ya, kita seringkali hanya ngomong doang ya.
Allah tidak demikian. Yesaya 46 ayat 9 sampai 12 katakan, ingatlah, ini Allah sudah lakukan ya. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Allah-Allah lain bisa apa? Rubah-rubah janjinya, tapi aku tidak. Aku melakukan apa yang aku janjikan. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ayat 11. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dan kepastian perjanjian Allah itu begitu hebat, begitu dahsyat, bisa kita lihat. Saya pernah ungkapkan ini. Kita ulangi kembali. Pada saat Allah membuat perjanjian dengan Abraham, ada satu peristiwa yang menarik. Ya, dalam Kejadian 15, bagaimana Allah membuat perjanjian itu dengan Abraham. Kejadian 15 ayat 7 sampai 10. Ini pada saat Allah membuat perjanjian ya. Firman Tuhan kepada Abraham, aku Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Lalu kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu? Mana jaminannya? Dan setelah ini Abraham katakan, dari manakah aku tahu? Mana jaminannya bahwa aku akan memiliki tanah yang engkau janjikan? Lalu firman Tuhan kepada Abraham. Apa firman Tuhan? Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnya semuanya itu bagi Tuhan. Lalu binatang tersebut, kecuali burung ya, kecuali 2 burung itu, binatang-binatang itu, lembu, kambing, dan domba itu dipotong 2. Dipotong 2, diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Jadi lembu itu dipotong 2, satu di kiri, satu di kanan. Kambing dipotong 2, satu di kanan, satu di kiri. Demikian juga dengan domba, satu di kanan, satu di kiri. Jadi ini ada binatang-binatang yang sudah dipenggal-penggal. Ya, yang sudah dipenggal-penggal di kiri dan di kanan. Lalu apa yang terjadi? Nah, kenapa? Kenapa ini yang dilakukan oleh Tuhan? Ahli-ahli arkeologi, ahli Alkitab kemudian mendapati bahwa inilah yang biasa dilakukan oleh raja-raja di zaman dahulu, di zaman Alkitab. Kalau mereka mengadakan perjanjian, apalagi kalau saya misalnya, saya memimpin satu kerajaan, saya kalahkan kerajaan Anda, maka Anda yang saya kalahkan itu akan mengikat perjanjian dengan saya. Oke, mulai sekarang kamu harus bayar upeti kepada saya, kamu harus bayar pajak kepada saya. Untuk mengikat perjanjian saya dan Anda, saya yang sudah memenangkan peperangan melawan Anda, maka binatang-binatang itu akan dipotong 2, dan Anda, kerajaan raja yang kalah, Anda harus berjalan di antara kedua binatang yang di bagian dari binatang-binatang yang sudah dipotong, yang artinya apa? Yang artinya bahwa kalau Anda tidak menuruti perjanjian tersebut, Anda nasibnya sama dengan binatang tersebut. Dipenggal, dibagi 2 tubuh Anda. Jadi kenapa binatang dipotong 2? Dalam perjanjian kekuasaan atau suzerainty covenant zaman dahulu, pihak yang lemah, pihak yang kalah akan berjalan di antara potongan binatang, yang menandakan apa? Menandakan keadaan yang akan terjadi kalau Anda tidak memenuhi tuntutan perjanjian. Anda harus berjalan di antara binatang yang dipotong. Itulah sebabnya kata perjanjian, ya, mengadakan perjanjian, made a covenant. Bahasa Ibrani-nya adalah karat berith. Karat berith. Bahasa Ibrani dari kanan ke kiri ya baca. Jadi karat berith ya. Apa artinya? Karat itu artinya to cut. Karat artinya to cut down, memotong. Berith artinya perjanjian atau covenant. Jadi karat berith artinya apa? Perjanjian, potongan ya, memotong perjanjian. Perjanjian yang melalui apa? Potongan ya, karat berith. Oke, jadi kita sudah lihat Allah membuat perjanjian dengan Abraham, ada 2 potongan-potongan ya, kambing, lembu, kiri kanan, domba dan juga kambing ya, dipotong-potong 2. Siapa yang harusnya jalan dalam perjanjian tersebut? Siapa yang harusnya jalan? Mari kita terus baca. Pada saat kita membaca, setelah itu ketiga binatang itu dipotong-potong ya, bagi 2. Lalu Kejadian 5 ayat ya, katakan setelah dipotong,
Jadi Kejadian 15 ayat 7 sampai 10 kita bisa baca. Lalu diletakkannya bagian-bagian yang satu di samping yang lain. Lalu ayat 17 dan ayat 18. Kejadian 15 ayat 17 18. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap. Siapa ini perapian yang berasap? Abraham. Jadi api yang berasap. Inilah lambang simbol Tuhan ya. Allah kita. Maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi yang lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian Karat Berith dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Dalam perjanjian dengan Abram, Allah sendiri yang akan dipotong-potong jika perjanjiannya tidak ia laksanakan. Perjanjiannya tidak ia laksanakan. Jadi Tuhan sudah membuat satu perjanjian dengan Abraham. Tuhan juga sudah memberi satu perjanjian dengan saudara dan saya. Kalau kita percaya kepada anak yang Allah sendiri telah kirim, maka kita tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan bagaimana dengan penghakiman yang sedang berlangsung pada saat ini? Pada saat penghakiman sedang berlangsung, bagaimana itu dapat kita hubungkan penghakiman tersebut dengan kejaminan keselamatan yang Tuhan sudah berikan pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus? Well, kita dapat lihat bahwa kepastian perjanjian dan penghakiman kita bisa lihat dari pada saat penghakiman itu berjalan. Coba kita lihat, apa yang Alkitab katakan tentang gambaran tentang penghakiman surgawi. Kita melihat ada Allah Bapa, tapi siapa Allah Bapa kita yang memimpin ruang sidang surgawi? Ini adalah Allah Bapa pemimpin yang mengasihi kita. Jadi penghakiman tersebut, dia yang memimpin dan dia adalah seorang yang berada di pihak kita, umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Yohanes 16 ayat 27, dia adalah pemimpin yang mengasihi kita. Lalu Yesus, apa? Di dalam penghakiman surgawi ada Yesus Kristus. Apa yang Yesus lakukan? Yesus itu adalah pengacara kita, yang menjadi pembela kita. Bukan hanya itu saja, dia menjadi saksi. Ini pendeta Rantung waktu lalu dia pernah jatuh, tetapi dia bertobat. Dia menjadi saksi. Dia menjadi saksi kalau ada kejatuhan demi kejatuhan kita lakukan, tapi juga menyatakan bahwa saya minta ampun atas kejatuhan saya. Itu dapat Anda baca Wahyu 3 ayat 14. Dia adalah sahabat kita. Yohanes 15 ayat 15. Dan dia juga adalah hakim. Bayangkan, dia pengacara kita, dia menjadi saksi yang meringankan kita, dan dia juga akan menjadi hakim yang memutuskan pendeta Rantung, walaupun dia sudah jatuh, dan lain sebagainya. Tapi dia berbalik, dia bertobat. Ya, dia menjadi sahabat saya kembali. Saya putuskan dia untuk diselamatkan. Jadi kita lihat sini, begitu hebat ya. Ada penghakiman, kita tidak perlu takut dengan penghakiman tersebut. Apalagi, satu-satunya yang sedang menuduh kita, istilahnya gambaran tersebut adalah setan. Dialah yang menuduh kita. Waduh nih, dia ngomong-ngomong aja nih. Ya, si Rantung ini cuma ngomong-ngomong aja, tapi setan menuduh. Tapi Yesus sekali lagi adalah pengacara kita, saksi kita, sahabat kita, dan hakim kita. Dan pada saat dalam penghakiman itu, kita bisa melihat bagaimana malaikat-malaikat suci adalah hadirin yang juga berpihak kepada kita. Kita mungkin bagaikan, kalau dalam simbolnya, gambarannya, kita mungkin tertuduh. Tapi ada semua orang dalam ruang sidang tersebut, ya, yang sedang memberikan dukungan kepada kita. Dan tujuan penghakiman surgawi itu adalah agar apa? Agar karakter Allah dapat ditampilkan melalui umat-umatnya. Karakter Allah dapat ditampilkan. Apa itu karakter Allah yang dapat tampil? Kasih ya. Kasihnya dapat diberikan kepada kita. Ya. Yesus yang mati untuk kita menerima Yesus. Kita terus berjalan bersama dengan Yesus. Bagaimana Roh Kudus yang terus menuntun kehidupan kita. Ya. Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Itu semua menunjukkan karakter Tuhan yang membawa kita semua apa? Dengan segala sarana sehingga pada saat kita memilih untuk terus dituntun Tuhan. Memilih untuk bangkit dari dosa-dosa kita. Maka Tuhan siap untuk membawa kita dalam jalur keselamatannya. Apalagi dalam yang kita bisa lihat dari penghakiman surga itu yang merupakan kepastian perjanjian tersebut. Kasus itu selesai dalam penghakiman surgawi. Kasus itu selesai. Ketika buku dibuka mengenai detail kehidupan umat Allah. Dibuka seperti Daniel 7:10 katakan. Maka buku itu akan menjadi catatan pengampunan Tuhan atas dosa-dosa saudara dan saya.
Jadi bukan berarti buku itu, Stephen Rantu nggak pernah berdosa. Tidak. Dia adalah umat berdosa yang minta ampun. Dan umat berdosa yang menerima terus bisikan Roh Kudus. Dan membawa dia untuk berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Itulah buku-buku tersebut. Berisi pengampunan demi pengampunan yang Tuhan sudah berikan. Dan hal ini menjadi bukti bahwa kuasa Tuhan memampukan para pengikutnya menjalani kehidupan yang diubahkan. Ya, itu buku itu menyatakan bagaimana saya walaupun bergumul, tapi Roh Kudus terus menuntun saya. Akhirnya karakter saya dapat diubahkan. Akhirnya tabiat-tabiat buruk itu dapat ditinggalkan. Akhirnya kerinduan untuk bersahabat dengan Tuhan itu selalu menjadi bagian saya. Akhirnya nama saya terus ada dalam buku kehidupan. Ya. Di dalam Kristus Yesus, aku dibantu untuk berjalan menurut Roh-Nya. Dan tidak akan ada lagi penghukuman atas diri setiap umat Allah yang telah dibenarkannya. Apa? Pada saat kasus selesai, biasanya apa? Case closed, apalagi setelah case closed, hasilnya kekal. Hasilnya kekal. Hasilnya sangat kekal. Kita tidak akan lagi hidup dalam situasi di mana kebenaran dan kebohongan itu bercampur aduk. Tidak lagi. Ya. Matius, itu ayat yang Anda bisa baca ya. Tuhan menjanjikan pahala, upah bagi kita lihat. Itu apa upah utamanya? Melihat wajahnya. Melihat wajah Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 12. Kita juga akan berpartisipasi dalam penghakiman selama 1000 tahun. Ayat-ayat ini bisa Anda baca. Dan pada akhir 1000 tahun, setan dan pengikutnya akan lenyap, sedangkan saudara dan saya, kita lihat akan apa? Akan ada langit baru dan bumi baru. Ya, dan tidak ada lagi rasa sakit, kehilangan, atau tangis. Inilah kepastian perjanjian yang Tuhan sudah rencanakan bagi kita semua. Di dalam penghakiman surgawi sekalipun. Yang kita lihat bukan hal yang akan menakutkan kita. Tapi melihat bagaimana Allah yang setia. Allah yang sudah berjanji untuk memberikan kehidupan kekal pada setiap umat yang percaya kepada Yesus. Memastikan kehidupan kekal itu menjadi bagian kita. Kiranya kita semua tetap melihat kesetiaan Tuhan. Allah kita terhadap perjanjiannya. Dan memberikan satu keyakinan. Bahwa kita tidak perlu takut pada saat ini. Dalam menghadapi apa yang kita sudah pelajari. Investigative judgment. Ya, penghakiman pemeriksaan awal. Kita tidak perlu takut. Karena walaupun kita mungkin seringkali jatuh bangun. Tapi pada saat kita datang kepada Tuhan. Dan terus bersahabat dengan Tuhan. Maka jaminan kepastian, keselamatan dan perjanjian Tuhan itu selalu menjadi bagian kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Selamat bertemu kembali, selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024 kembali dapat bersama-sama ya, di acara ibadah kita.